Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live kali ini kita akan membaca Quran surat 76 ya. Bagi yang udah siap, buka Al-Qur'annya aja. Oke. Surat Al-Insan 1-31. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjiru. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaki'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min faddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Ya, buat Najwa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, live-nya tetap akan di-upload di YouTube nanti. Kita baca terjemahannya ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari
gelas berisi minuman yang campurannya dengan air. Yaitu mata air dalam surga, yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka, dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dinginnya yang bersengatan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetik semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang dicampurkannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal yang dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu disyukuri, diberikan balasan yang baik. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari kiamat, hari akhirat. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka apabila kami menghendaki. Kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya dalam rahmatnya, yaitu surga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Nauzubillahi min zalik.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih buat yang udah bergabung ya. Oke, untuk tambahan sebagai mungkin tausiah ya, aku mau ngasih tahu ini berhubungan dengan sholat sunnah, berhubungan dengan kita sebagai manusia gitu. Terkadang kita kan sudah melakukan sholat 5 waktu gitu ya, dan alhamdulillah kalau memang sholat kita sudah baik dan benar, contoh misalnya tepat waktu dan melakukan sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib kita. Dan alangkah baiknya kita juga melakukan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Di sini aku mau ngasih tahu buat teman-teman, ada 4 jaminan jika kita sholat tahajud. Apa aja? Ada yang tahu, teman-teman? Oke. 4 jaminan jika kita sholat tahajud. Yang pertama. Oke, sebelumnya untuk sholat tahajud itu adalah sholat sunnah ya. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari atau sepertiga malam setelah kita melakukan istirahat atau tidur. Jadi dianjurkan tidur gitu, nanti bangun pas misalnya jam 1, 2 atau jam 3 pagi itu baru kita melakukan sholat tahajud. Termasuk ini ya, sholat tahajud itu termasuk sholat sunnah muakkad. Oke, kita lanjut. 4 jaminan jika kita sholat tahajud. 1. Karir melesat. Karir melesat itu bisa dibilang ya mungkin pekerjaan, sesuatu yang udah kita capai gitu dalam kehidupan kita, di pekerjaan kita, posisi kita misalnya ya, itu bagus gitu ya, mungkin jabatannya atau karirnya berkembang gitu. Terus misalnya untuk pekerjaan tuh mencapai kenaikan level, misalnya kenaikan tingkat dari karyawan atau staff menjadi leader misalnya gitu ya. Terus atau tadinya mungkin di perusahaan yang kecil bisa jadi bagus dan kita diterima di perusahaan yang lebih besar gitu ya. Dan kalau misalnya pengalaman pribadi aku gitu ya, untuk karir itu awalnya tuh selama kuliah aku nyambi ngajar TPA gitu. Terus selama kuliah habis ngajar TPA ditawarin juga ngajar PAUD, itu cuma sebentar gitu karena kan kalau di bidang untuk mengajar PAUD itu berbeda dengan mengajar TPA. Kalau TPA kan mengajar Al-Quran, terus kelasnya juga muridnya bisa dibilang nggak terlalu banyak ya, maksudnya kalaupun banyak ada bisa gitu, maksudnya kita nuntunnya atau mengarahkan murid-murid tuh mudah gitu, dibanding kalau harus ngajar PAUD tuh ekstra. Kebetulan memang untuk suara gitu kan harus ekstra tuh ya, kalau anak-anak masih balita gitu, arah mau udah mau ke TK itu kan masih kecil banget gitu. Jadi ya entah misalnya suruh nyanyi gitu itu pengalaman kurang suara tuh, maksudnya aku kurang bisa
ekstra yang jadi harus apa ya, volumenya mungkin harus dibesarkan gitu saat itu. Ya maksudnya nggak bisa gitu kalau aku, wah sebenarnya enak gitu berhubungan sama, maksudnya dengan anak-anak yang lucu-lucu gitu ya, masih baru-baru pada belajar gitu membaca, baru mengenal huruf gitu maksudnya ya. Terus nyanyi-nyanyi gitu untuk gurunya ya, waktu itu happy banget lah pokoknya, seneng gitu. Cuman namanya kita mau karir lebih dari itu gitu ya, maksudnya ngerasa gitu, pengen merasakan gimana sih kalau berkarir di perusahaan gitu ya, yang ya memang kalau dibilang untuk gaji juga kan lebih besar juga, itu nggak bisa dibohongi gitu. Terus ya awalnya sih di perusahaan yang kalau dibilang sih ya memang waktu itu terjunnya di perusahaan, kalau dibilang perusahaan keluarga waktu itu ya. Terus ada apa namanya, referensi untuk pindah ke perusahaan yang lain yang saat ini, sampai saat ini aku kerja di sana. Itu aku ngerasa ya karir aku lebih baik gitu, lebih ada inilah perubahan gitu. Dan kita lanjut, yaitu satu ya, karir bagus gitu, karir melesat. Lalu jaminan kedua jika kita melakukan sholat tahajud itu dibimbing, itu ngerasa dibimbing langsung oleh Allah gitu. Jadi kalau misalnya ya ngerasa gitu, maksudnya oh apa sih yang kita harus lakuin gitu, kayaknya hati nurani kita, hati kecil kita, wah harusnya kayak gini loh gitu. Jadi ada apa ya, kayak ngerasa misalnya nih kita mimpi baik gitu ya. Jadi saat kita melakukan ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih baik gitu, terus dapat petunjuk gitu misalnya dalam mimpi kita, ini pengalaman pribadi gitu ya. Jadi apa ekstra juga maksudnya untuk melihat sesuatu yang baik di dalam mimpi itu juga kan harus apa ya, dibarengi dengan iman gitu. Maksudnya saat kita ingin melakukan sesuatu, oh ini kayaknya baik deh buat kita gitu, jadi kayak mendapat petunjuk gitu. Atau misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang tiba-tiba kita kayak ngerasa dinasehati orang, atau kita membaca sesuatu yang kok nasihatnya bener-bener gitu ya, saat kita apa punya tujuan itu, oh kita dapat gitu, dapat apa kayak petunjuk gitu dari Allah. Oke gitu kan, misalnya ini kayaknya bagus nih, kita harus mencoba gitu. Jadi waktu itu kalau pengalaman pribadi aku waktu awal-awal kerja itu pernah apa ya, kayak sulit gitu, pernah gitu maksudnya untuk ke atasan gitu ya, untuk bisa dapet cuti itu susah gitu. Sampai suatu saat kayaknya kok aku masih karyawan staff gitu ya. Terus suatu saat atasan aku gitu ya, leader atau supervisor aku tuh kayak ngadu gitu ke manajer gitu. Entah ngadunya kayak gimana, cuma dia ngerasa kalau
apa yang udah aku lakuin tuh kayaknya kok kurang gitu, malah ditambah diaduin gitu. Untuk hal kayak gitu langsung ya Allah, kayaknya dari sholat tahajud itu petunjuknya kayak apa ya, dikasih petunjuk lah, maksudnya ada satu departemen yang akhirnya aku mau coba nih join ke departemen yang memang sesuai gitu, waktu itu sesuai sama kemampuan. Maksudnya aku kan lulusan psikologi, jadi aku ingin mencoba di departemen HRD waktu itu. Akhirnya bagus ya, maksudnya dari hal kayak gitu, hal kecil, terus manajer aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan, maksudnya cuma cuti atau masalah jam kerja waktu itu kan harus antar adik gitu kan misalnya, jadi telat gitu. Terus akhirnya oke lah, biasanya Senin sampai Jumat masuk, ini Sabtu mesti masuk gitu. Nah yang tadi itu lanjutnya untuk jaminan ketiga kita sholat tahajud. Nah itu dapat solusi masalah terbaik. Itu lanjut yang tadi, waktu ada lowongan departemen internal, saya departemen lain, dan aku mendapat satu posisi yang waktu itu aku jadi bagian HR gitu, HRD itu waktu itu, dan aku bersyukur banget. Terus nggak cuma itu aja ya, maksudnya kita sholat tahajud tuh kayak banyak sih, nggak cuma karir gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari juga kita ngerasa pasti ada rasa tenang, kayak ngerasa diberi keberkahan gitu. Kalau misalnya kita harus ngelakuin kayak gini, oh nanti dampaknya jelek atau gimana ya gitu kan, pasti sama Allah tuh dikasih hikmahnya gitu, hikmahnya banyak gitu ya, maksudnya petunjuknya tuh dari lingkungan kerjaan itu orang-orangnya menyenangkan gitu kan. Itu juga salah satu kayak hikmah gitu, maksudnya Allah tuh ngasih kita sesuatu yang baik loh nih, kita nggak perlu sedih gitu, nggak perlu yang khawatir, nggak perlu takut, ternyata ada sesuatu yang di apa ya, support, atau ya kayak teman-teman saat inilah support aku untuk lebih YouTube ini ya, maksudnya channel YouTube ini bisa berkembang karena ada kalian gitu yang bisa dukung gitu ya. Di Instagram juga ini sekaligus ya apa ya, sesuatu yang membuat aku tuh ngerasa kayaknya emang Allah tuh ngasih aku sesuatu solusi yang terbaik lah, maksudnya ya aku bersyukur gitu, maksudnya banyak kebaikan gitu ya kalau misalnya kita sholat tahajud. Yang keempat, kita akan selalu apa ya, jaminan kalau kita sholat tahajud tuh yang keempat, dapat mendapatkan ya pertolongan Allah. Jadi dilindungi ketika kita dalam aktivitas kehidupan kita gitu. Jadi waktu sampai aku bisa pindah ke perusahaan bagus gitu ya sampai sekarang ini, itu ya banyak lah, maksudnya tahap bisa sampai ke sekarang ini gitu ya, ke misalnya kayak aku gitu ya, ke project. Jadi banyak perusahaan baru ini, banyak kita untuk bekerja tuh kayak project gitu. Jadi waktu pertama kali pindah ke sekarang ini PT DHL itu,
pertama kali project itu project di Cimanggis gitu ya, project dimana itu bergerak di bidang food atau dibilang apa ya, susu ya waktu itu ya, jadi nutrisi ya, Frisian Flag. Nah terus berkembang lagi, akhirnya pindah ke daerah Cibubur. Waktu itu perusahaan masih di DHL tapi proyeknya Asaba. Asaba tuh kayak perusahaan alat tulis gitu. Nah terus habis itu aku pindah lagi di daerah Cikarang, itu perusahaan yang bergerak di bidang kalau dibilang ya macam-macam sih, namanya project Unilever gitu. Ya, itu besar banget gitu, banyak produknya, banyak. Jadi ada material, ada yang sudah jadi ya, namanya dibilang finish good-nya gitu. Terus sampai akhirnya aku pindah lagi sekarang di daerah Tangerang, yaitu project Huawei gitu. Ini semacam kayak spare part untuk produk, semua produk Huawei gitu. Dan ada kejadian gitu ya, kenapa 4 jaminan, aku ngerasa 4-4-nya nih kayaknya aku dapetin gitu dari selama aku melakukan sholat tahajud. Yang keempat yaitu kita kayak ngerasa dilindungi gitu dari misalnya musibah gitu ya. Contoh, jadi suatu saat aku pernah perjalanan pulang, terus di jalan naik motor kan ya, maksudnya untuk posisi lagi lampu merah gitu ya, mobil itu kan mobil di sebelah kanan, aku kan ambil sebelah kiri gitu kan, maksudnya memang menepi gitu, atau lewat apa dibilang, maksudnya memang jalan yang ada trotoar. Nah tapi karena kita di antara trotoar sama mobil kan kecil gitu, maksudnya untuk bisa lewat aja udah bagus gitu. Nah nggak tahu kenapa, jadi waktu itu ngerasa kok kayaknya ya pengen jalan aja gitu. Nggak tahu ternyata sebelah aku mobil, nah depannya itu ada yang lewat gitu di antara mobil gitu kan, mobil di depan masih banyak gitu. Nah terus ini motor mungkin mau ambil arah kiri, nah itu ambilnya emang arah di posisi aku gitu ya, mau lurus, akunya udah mau lurus gitu, tiba-tiba yang aku kayak gini nih, misalnya aku mau jalan gitu, terus tiba-tiba nih motor langsung nabrak gitu. Tapi itu perasaan kayaknya wah udah mau jatuh gitu, akunya cuma teriak doang gitu kan ya, langsung. Tapi kok abis teriak gitu, ini posisi motor masih berdiri dan aku nggak jatuh gitu. Ternyata di samping trotoar itu ada kayak celah gitu kan, maksudnya mungkin aspal itu kan agak turun. Nah itu antara trotoar sama aspal itu kan ada celah, ban aku masuk ke situ. Tapi dengan pas mau udah sempet ketabrak itu, akunya masuk ke celah itu, dan emang nggak ada apa-apa gitu ya, alhamdulillah nggak jatuh, nggak luka, nggak apa, cuma yang rasanya shock gitu kan. Kalau apapun gitu yang membuat kita kaget kan shock gitu pas lewat, wah ini gimana nih, tiba-tiba motornya nabrak, terus emang dia sempet diem gitu, terus nanya gitu, mbaknya nggak kenapa-napa kan? Ya emang nggak kenapa-napa mas, hati-hati dong kalau jalan. Jadi udah bingung, kita udah mau komplain gitu sama dia, tapi tuh orang juga apa sih, nggak kabur gitu aja sih, maksudnya posisinya habis nabrak terus nanya gitu kondisi akunya kayak gimana. Tapi pas ngerasa kayaknya sih emang gak ada apa-apa gitu, dan alhamdulillah nggak ada luka sama sekali. Ya ya udah gitu jalan, dan ngerasa ya Allah, itu sekalinya gitu, maksudnya untuk perjalanan apa ya, selama
dari rumah ke Tangerang gitu ke project aku yang sekarang, terus pulang itu ya baru kali itulah aku ngerasain dilindungi gitu sama Allah. Yang dari situ ya, oh kita bersyukur gitu, oh kita dikasih apa ya, kayak pertolongan Allah gitu ya, gitu. Dan ya memang gitu, maksudnya untuk sholat tahajud juga itu emang insya Allah salah satu ya jaminan lah, insya Allah kalau memang Allah mentakdirkan manusia itu bisa masuk surga, kenapa tidak gitu. Maksudnya itu salah satu yang bisa kita capai gitu dari tiap masing-masing orang gitu ya, beda-beda memang untuk ibadahnya gitu ya. Ya aku nggak tahu gitu teman-teman, misalnya ada yang bagus ibadahnya dalam mungkin puasa atau sholat sunnah lainnya, misalnya sholat sunnah kalau sholat sunnah dalam sholat wajib kan ba'diyah, qobliyah gitu ya maksudnya. Terus ada sholat lain misalnya sholat duha misalnya gitu atau apa ya, tekunin lah terlebih dalam membaca Al-Quran juga buat teman-teman yang sudah punya prinsip mungkin gitu ya untuk menghafal Al-Quran juga gitu. Itu kan sesuatu yang memang dimuliakan gitu sama Allah, dan jaminannya memang sama surga juga gitu, karena ya masing-masing beda-beda. Kalau memang untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, kenapa enggak gitu. Oke. Intinya sih bukan hanya untuk kayak karir ya, sebenarnya semua mungkin apapun yang bisa kita lakuin gitu, masa selama itu ibadah kepada Allah, kita deket sama Allah, itu semua ada apa ya, kayak sesuatu hal gitu ya, kebaikan pasti Allah ngasih kebaikan lah gitu di dunia, dan insya Allah juga pasti di akhirat. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung, udah join live baca Al-Quran kali ini ya, yaitu surat Al-Quran surat Al-Insan ya, yang tadi kita udah baca. Semoga apa ya, tausiah yang tadi juga yang sudah aku sampaikan itu bisa membawa kebaikan juga buat teman-teman. Boleh dilakuin gitu kan, kalau misalnya ini kan baik juga kan, maksudnya untuk salat tahajud buat teman-teman mungkin yang ibadah mau saum puasa itu bebas gitu, yang penting apapun gitu ya, selama itu baik ya lakuin gitu. Kalau memang untuk membaca Al-Quran kayak tadi itu kan kita pahalanya untuk membaca Al-Quran, pahala untuk buat menghafal Al-Quran itu juga ada. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Kita akhiri live kali ini, nanti lanjut lagi insya Allah minggu depan live baca Al-Quran bareng lagi. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.